Februari, bulan penuh cinta. Tapi hal itu nampaknya sedang tidak berpihak pada Ayu Ting Ting. Rencana indah pernikahan Ayu Ting Ting dan Adit Jaisman di bulan Februari hanya tinggal kenangan. Pasca kabar batal nikah dengan Adit Jaisman tersebar, alasan sebenarnya pembatalan pernikahan pun menjadi pembicaraan panas di kalangan netizen. Dituding minta mahar tinggi pada Adit. Seperti apa Ayu menanggapi kabar yang beredar? Sebagai sosok yang baru dikenal publik setelah berpacaran dengan Ayu Ting Ting, Adit Jaisman rupanya telah mempersiapkan segala administrasi pernikahan mulai dari tingkat RT hingga kelurahan. Berkas telah siap, tapi ternyata pernikahannya harus dibatalkan. Lantas, benarkah undangan pun telah terlanjur disebar? Menjadi perhatian warganet pasca berhubungan dengan pedangdut Ayu Ting Ting, segala sesuatu tentang Adit pun selalu menimbulkan keingintahuan netizen. Lantas, seperti apa sosok Adit Jaisman? Bagaimana Adit dan keluarga bersosialisasi di lingkungannya? Benarkah saat masih bersama, Ayu Ting Ting sering berkunjung ke rumah Adit Jaisman? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Februari masih bergulir. Namun, hubungan cinta Ayu Ting Ting dan Adit Jaisman telah berakhir. Ayu mengaku bahwa ia sendiri yang membatalkan pernikahan yang persiapannya sudah hampir rampung tersebut. Dengan alasan yang masih menjadi tanda tanya besar, publik pun masih menerka-nerka tentang penyebab pembatalan pernikahan Ayu Ting Ting dan Adit Jaisman. Kabar terkait permintaan mahar tinggi dari pihak Ayu pun jadi pembicaraan panas di dunia maya. Lantas, seperti apa jawaban Ayu terkait kabar permintaan mahar tinggi? Benarkah penyanyi dangdut yang pernah gagal dalam membangun rumah tangga itu meradang terkait kabar tersebut? Soal mahar tuh gimana Bu? Jangan suka ngarang-ngarang cerita ya. Iya, nggak itu di berita mungkin konfirmasi. Aneh-aneh, bikin berita yang aneh. Kalau saya nggak perlu omongin apa yang harus saya tidak omongin. Berarti tidak benar ya Bu Ayu? Yang katanya soal rasi apa gitu-gitu. Tidak benar, jangan sampai apa yang tidak perlu saya keluarkan ya. Jadi biarkan itu menjadi urusan pribadi. Merasa perlu menjelaskan tentang kandasnya hubungan dengan Adit, pelantun alamat palsu itu akhirnya berikan klarifikasi di kanal digitalnya. Merunut pada pengakuan Ayu serta sejumlah kerabat sebelumnya tentang persiapan matang menuju hari pernikahan yang sudah mencapai 90%. Maka mahar tampaknya bukanlah kendala bagi kedua belah pihak. Selayaknya, mahar menjadi pembahasan di awal sebelum keluarga sepakat untuk melanjutkan hubungan dua sejoli ke jenjang pernikahan. Berikan klarifikasi di akun YouTube-nya. Apa kata pakar ekspresi saat membaca raut wajah Ayu ketika memberikan klarifikasinya? Saya harus jelasin di sini dan saya tegaskan sekali lagi di sini, itu tidak benar sama sekali. Kalau saya dan keluarga minta mahar yang besar, maka persiapan pernikahan tidak mungkin sejauh ini. Ada tekanan suara yang cukup tegas yang memperlihatkan bahwa pernyataan yang dia terima atau yang dia dengar dari
publik atau media sesungguhnya adalah pernyataan yang menekankan satu hal yang tidak benar. Dalam hal ini penekanan bahwa dia ingin menyampaikan bahwa hal yang disampaikan bertentangan dengan kenyataan. Ketika situasi ini dihadapkan pada AT, terlihat sekali bahasa tubuhnya terbuka. Nah, bahasa tubuh terbuka ditandai dengan gerakan tangan terbuka, postur terbuka, dan terlihat posturnya santai, jadi menyandar. Jadi memang ketika bicara mengenai hal ini, apa yang disampaikan bukan sesuatu yang mengganggu secara emosional. Jadi beban emosional tidak seberat pertanyaan-pertanyaan di awal. Justru pertanyaan ini membangkitkan sebuah keyakinan, rasa percaya diri, dan kekuatan buat yang bersangkutan untuk memberikan respon yang tepat. Bantah tudingan dengan tegas, Ayu juga tak ragu kala memutuskan untuk batalkan pernikahan dengan Adit. Lantas benarkah sebelum kabar pembatalan pernikahan tersebar, berkas administrasi pernikahan Adit telah lengkap? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Rencana indah pernikahan yang telah disusun Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman memang tak main-main. Mulai dari wedding organizer, busana pernikahan, aksesoris hingga gedung di mana acara akan berlangsung sudah disiapkan dengan matang. Ayu pun sudah menyiapkan administrasi hingga saksi nikahnya. Dari pihak Adit Jayusman, pria yang kerap terlihat tersenyum saat bersama sang biduan itu juga telah menyiapkan administrasi pernikahan yang diperlukan. Duda anak satu itu tak main-main ketika dirinya dan Ayu Ting Ting sudah berniat seia sekata mengikat janji suci di depan penghulu. Benarkah saat pembatalan pernikahan diumumkan oleh Ayu Ting Ting, segala berkas administrasi persiapan pernikahan yang dibutuhkan sudah beres diurus Adit? Benarkah undangan pun telah disebar? Itu secara prosedur, ya Mas Adit pastinya kan menyiapkan data dan berkas yang disiapkan. Pasti dia nanya juga Pak RT, Pak RW, datanya apa saja yang harus saya siapkan, ya pasti semua saya sampaikan, ya kan ini. Termasuk saya berikan pengantar untuk ke kelurahan, ya kan, RT, RW, terus ke kelurahan, kecamatan, sampai ke kantor urusan agama kecamatan Mampang. Kalau nggak salah tanggal Februari, tanggal 20 kalau 23 ya, saya lupa itu ya, saya juga pokoknya sekitar Februari tengah bulan atau lewat tengah bulan lah, seperti itu. 20-an kurang lebihnya itu. Alhamdulillah sepertinya semua tuh sudah dibuatkan dan sudah selesai kala itu. Ya makanya dari pihak keluarganya pun juga ngucapin terima kasih bahwa suratnya pun sudah selesai. Waktu itu karena dia juga lagi sibuk ya, dia tuh by call juga kabarkan juga, terus yang datang ke sini kan kebetulan ada asistennya Mas Adit di rumah, datang ke sini minta tolong Pak RT dibuatkan pengantar RT RW, ya nanti tolong disiapkan apa aja berkasnya yang perlu di Mas Adit bawa. Untuk itu ya saya jelaskan semua, sampai semuanya juga dia sudah disiapkan ke saya lihat berkasnya, saya checklist, alhamdulillah ini sudah lengkap. Baru saya buatkan pengantar RT, RW, dan langsung diteruskan ke kelurahan kala itu. Alhamdulillah. Memang secara prosedural itu kan kalau orang mau mengajukan numpang nikah atau nikah kan harus komplit dokumennya Mas, ya kan. Jadi tinggal ada sedikit kurang aja itu ditolak di sana kan, seperti itu. Makanya saya selalu cek dulu, oh ternyata berkasnya Mas Adit ini sudah jelas, tanda tangan orang tuanya ada, Mas Adit bersendiri juga ada. Manakala nanti ya, ada undangan pun juga biasanya saya disampaikan begitu. Cuman sampai saat ini waktu itu saya belum menerima undangan apapun, hanya sebatas sudah selesai surat menyurat secara tertib administrasi di kantor urusan agama Pak RT. Dia pun juga mengucapkan terima kasih kepada saya, ya saya bilang ya semoga lancar tiada hambatan. Pemirsa Intens Investigasi, batal menikah dengan Ayu Ting Ting tak hanya membuat publik terkejut. Ketua RT yang membantu mengurus berkas-berkas pernikahan Adit Jayusman juga kaget.
Ya, melihat proses demi proses serta keseriusan Adit dalam mempersiapkan berkas menuju pernikahan, Ketua RT tak menyangka asmara salah satu warganya harus berakhir sebelum janur kuning melengkung. Namun, apa boleh buat, jodoh ada di tangan yang kuasa. Manusia boleh berencana, namun pada akhirnya Tuhanlah yang menentukan. Memang ketika dapat kabar pembatalan ini saya juga kayak orang nggak nyangka ya kan, dan itu tahu juga langsung dari internet ya, ada di sosmed itu kabar itu, bukan langsung dari yang bersangkutan gitu loh. Saya juga kaget dan saya juga mau konfirmasi kan juga nggak enak ya kan. Saya hanya tahu oh ini dari Mbak Ayu dengan Mas Adit itu gagal ternyata gitu. Terus nggak lama ya dari asistennya Mas Adit itu memberikan informasi kepada saya seperti ini. Persiapan pernikahannya semua dibatalkan Pak RT gitu loh. Oh ya sudah, namanya mungkin ya belum jodohnya atau apa ya kan. Ya itu mungkin kembalikan lagi untuk semuanya kan kepada Mas Adit dan Mbak Ayu sendiri. Aku selalu bilang sama Ayu, siapapun pasangan Ayu, suatu saat nanti mau dari manapun kalangannya, pokoknya yang penting sayang sama Ayu, sayang sama Iki, sayang sama keluarga, itu udah lebih daripada cukup. Dan bertanggung jawab. Terkuak, ternyata Adit Jayusman telah menyelesaikan berkas persiapan pernikahan dengan Ayu sebelum akhirnya dibatalkan. Tak lanjut ke pelaminan dengan Ayu Ting Ting, seperti apa sosok Adit Jayusman? Dan benarkah Ayu sering berkunjung ke rumah Adit? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sosok Adit Jayusman memang baru dikenal publik ketika ia menjalin hubungan dengan pedangdut Ayu Ting Ting. Segala hal tentang Adit pun membuat publik penasaran sosok seperti apa yang mampu merebut hati penyanyi dangdut kondang Ayu Ting Ting. Dikenal sahabat sebagai sosok pendiam dan religius, benarkah Adit adalah pribadi yang ramah dan rendah hati? Benarkah keluarga Adit mempunyai jiwa sosial tinggi hingga sering berbagi kepada anak yatim? Beliau ini adalah tipikal pemuda yang smart kalau saya bilang ya. Kalau dari sepintas saya melihat gitu loh, pendidikan udah pastilah ada pendidikannya. Dan juga humble itu pasti, rendah hati, ramah. Aku kenal baik. Adit itu orangnya baik, terus pendiam, lempeng-lempeng aja jadi orang, rajin sholat, sayang sama keluarga. Makanya aku pernah ngomong, aku masih kagum masih ada orang 2020 selempeng dia, laki-laki. Ini bukan orang yang macam-macam. Sebelum di awal pandemi, sebelum masa pandemi, kita tuh sering ya ibaratnya berkunjung ke rumahnya setiap sebulan sekali dalam rangka acara pengajian bersama anak-anak yatim piatu di lingkungan. Dan ini yang menginisiasi langsung adalah pihak dari keluarganya Mas Adit itu sendiri, ya kan. Nah, disitulah kami punya statement ataupun kenal secara langsung dengan Mas Adit manakala momen-momen tersebut. Kita sering ngaji, datang ke sana, bertatap muka, bersilaturahim. Nah disitulah saya kenal Mas Adit ini sebenarnya nih murah senyum ya kan, orangnya diajak ngobrol juga enak ya kan, dan juga punya kesibukan tersendiri. Kalau untuk jiwa sosial, alhamdulillah kalau bicara masalah sosial kemanusiaan memang dari pihak keluarganya pun juga sudah diajarkan ya, diberikan contoh oleh bapak dan ibunya. Alhamdulillah mereka semua terutama orang tuanya Mas Adit ini sangat peduli dan care ya, ibaratnya dengan lingkungan yang ada di sekitar tempat dia tinggal. Kenapa saya bilang begini? Ya memang sudah banyak yang mereka berikan sumbangsih ya, ibaratnya baik pemikiran, gagasan dan lain sebagainya. Yang intinya untuk kemaslahatan lingkungan secara bersama. Baik kegiatan bidang kemanusiaan, sosial, keagamaan, itu komplit Mas. Kita selalu melibatkan semua warga, bukan hanya keluarga dari Mas Adit gitu loh.
Tapi memang Mas Adit dari keluarganya ini memang banyak memberikan ibaratnya gagasan, terobosan, atau inisiator lah ibaratnya. Pemirsa Intens Investigasi, penyebab pembatalan pernikahan antara Ayu Ting Ting dan Adit memang masih menjadi misteri. Kabar seputar mahar tinggi yang diminta Ayu hingga masalah restu sempat mencuat dituding menjadi penyebab batalnya pernikahan. Padahal kenyataannya saat masih berpacaran, Ayu ternyata terlihat berkunjung ke rumah sang kekasih. Di rumah nih gitu kan. Pokoknya yang aku tahu waktu itu cuman aku datang pas ada Adit itu waktu ulang tahunnya Adit, udah itu aja. Selebihnya aku dari situ aku nggak pernah ke rumahnya Adit lagi, terus nggak pernah komunikasi sama Ayu ataupun Adit. Saya pribadi malah saya belum pernah ketemu dengan Mbak Ayu Ting Ting ya. Saya hanya dengar dari sebagian warga saya yang pernah melihat bahwasanya Mbak Ayu tuh pernah berkunjung ke sini. Bulan apa saya lupa ya kalau bulannya, tapi ya ada sih beberapa yang sering lihat gitu loh, terutama yang tinggal dekat di sana. Kayaknya Mbak Ayu Ting Ting deh itu Pak RT gitu. Ya itu saya kan belum bisa memastikan benar atau tidak. Kalau saya nanya juga kan nggak mungkin gitu loh. Ternyata di IG tuh ramai pemberitaan itu kan gitu. Oh Mbak Ayu dengan Mas Adit, ya syukur alhamdulillah kan seperti itu. Ya, saya tanya coba dengan asistennya ya kan, ya ternyata memang ya punya kedekatan lah dahulu seperti itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.